Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi. Saya dari Politeknik LP3I Kampus Jakarta Utara, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi AP13131. Di sini saya ingin mempresentasikan materi 5W1H dan teknik fishbone. 5W1H itu terdiri dari where, why, when, wo, what, dan how. 5W1H itu pertama kali ditemukan oleh seorang penulis novel yang bernama Rudyard Kipling. Diketahui Rudyard Kipling ini berkarir selama 7 tahun sebagai editor di beberapa majalah ternama. Rumusan 5W1H miliknya dinilai menjadi paling mudah untuk memecahkan masalah dan merumuskan informasi. Pengertian dari 5W1H disebut sebagai metode yang memuat pertanyaan yang digunakan sebagai dasar pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Pertanyaan tersebut mencakup unsur what itu apa, wo, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Dalam bahasa Indonesia, 5W1H itu dikenal sebutan adik Simba. Adik Simba itu merupakan sebutan yang digunakan untuk memahami sebuah berita. Adik Simba sendiri diambil dari singkatan unsur 5W1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama ada what. What itu unsur apa menjelaskan seputar apa yang terjadi atau apa yang menjadi pembahasan dari topik yang ingin ditulis atau diulas. Yang kedua ada wo. Unsur wo, siapa, menjadi pertanyaan yang menjurus kepada subjek atau pelaku dari peristiwa atau masalah yang diulas. Yang ketiga ada when. When itu menitik beratkan pada keterangan waktu perihal masalah atau peristiwa yang terjadi. Yang keempat ada where. Where itu di mana. Menjadi salah satu keterangan yang menjelaskan tentang menanyakan tempat atau suatu kejadian atau masalah yang terjadi. Yang kelima ada why. Why itu menitik beratkan pada alasan atau latar belakang dari peristiwa masalah yang diulas. Yang keenam ada how. How itu bagaimana. Bagaimana beratkan pada cara bagaimana itu penjelasannya dan deskripsi tentang suatu peristiwa yang bisa terjadi. Kelebihan menyelesaikan masalah dengan rumusan 5W1H terdiri ada 4 karakter. Yang pertama sederhana, yang kedua sistematis, yang ketiga serbaguna, yang keempat komprehensif. Sederhana itu tidak perlu pelatihan atau orang yang terakreditas dalam menggunakan metode pengajuan pertanyaan 5W1H. Sistematis yaitu kunci keberhasilan dari metode ini. Dari metode polanya jelas dan runut. Yang ketiga serbaguna. Formula ini serbaguna untuk bidang apapun dan masalah apapun. Yang keempat ada komprehensif atau menyeluruh. Metode ini dapat digunakan untuk mendapatkan sudut pandang 360 derajat dari suatu masalah. Selanjutnya, kita ingin menjelaskan tentang teknik fishbone. Dan ini ada gambar metode diagram teknik fishbone. Di pala ikan ada efek dan di sampingnya ada manpower, method, machinery, machine, mother nature, material, dan measurement. Diagram tulang ikan atau fishbone adalah salah satu metode atau tool di dalam meningkatkan kualitas.
Yang pertama, sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Yang kedua, penemuannya seorang ilmuwan Jepang pada tahun 60-an bernama Dr. Hans Kaura Ishikawa. Ilmuwan kelahiran 1915 di Tokyo, Jepang, yang juga alumni Teknik Kimia Universitas Tokyo. Yang ketiga, ada metode tersebut awalnya lebih banyak digunakan untuk manajemen kualitas yang menggunakan data verbal, non-numerical atau data kualitatif. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari fishbone itu fungsi dasar diagram fishbone adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Sering dijumpai orang mengatakan penyebab yang mungkin, dan dalam kebanyakan kasus harus menguji apakah penyebab untuk hipotesa adalah nyata dan apakah besar atau menguranginya akan memberikan hasil yang diinginkan. Pada dasarnya, diagram fishbone dapat dipergunakan untuk kebutuhan. Yang pertama itu membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah. Kedua, membantu membangkit ide-ide untuk solusi suatu masalah. Dan ketiga itu menyelidiki atau pencarian fakta lebih lanjut. Yang keempat ada bagaimana untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Yang kelima itu isu secara lengkap dan rapi. Dan terakhir itu ada pemikiran baru. Dia ingin menghasilkan pemikiran untuk yang baru. Selanjutnya ada kelebihan fishbone. Kelebihan fishbone dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Kekurangannya fishbone itu option based on tool dan deduction membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam, kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar besar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Terakhir, serta biasanya voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang terdaftar pada diagram tersebut. Itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.